warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 9 November ya 2023 di Beskop CGV Pakuan Mall, Yogyakarta diselenggarakan sosialisasi penguatan pendidikan karakter bagi para kepala sekolah SMA dan SMK sekolah luar biasa SLB itu seprovinsi DIY, seprovinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ini para kepala sekolah sudah pada hadir. Ini Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Herman, Pak Wakil Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Pak Ando dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga. Yang saya hormati Bapak Ibu mungkin pengawas, juga adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK, negeri maupun swasta yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam forum silaturahim untuk mengikuti acara sosialisasi penguatan pendidikan karakter melalui media film. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengundang para kepala sekolah untuk hadir di acara ini. Dan tentunya acara ini mengandung maksud untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang akhirnya menjadi pijakan kita bersama, sehingga dalam konteks ini misalnya adalah ada aturan Permendikbud Nomor 46 tentang pencegahan soal bullying ya yang terjadi saat ini, dan tentunya kegiatan kali ini adalah dalam rangka untuk memberikan bekal kepada anak-anak kita untuk menapaki program jangka panjang kita, yaitu Indonesia Emas
di tahun 2045, di mana nantinya anak-anak kita yang sekarang duduk di bangku sekolah SMA, SMK ini diharapkan dia dengan keadaan bonus demografi di tahun 2045 ini, mereka inilah yang akan menjadi pelaku pembangunan nantinya ketika Indonesia masuk ke negara yang kita sebut sebagai Indonesia Emas itu. Oleh karenanya, izin perkenan sebelum acara ini nanti dibuka secara resmi oleh Pak Waka, saya mohonkan izin untuk menampilkan video sosialisasi PPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, dan selanjutnya setelah video ditayangin nanti kita masuk lagi ke acara seremonial untuk mendengarkan sama-sama sambutan dari Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, kepada petugas silakan diputar untuk video sosialisasi, tayangan video sosialisasi PPK. Karakter melalui media film, dan tentunya harapan kami adalah mudah-mudahan tentang Perpres 87 ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Pak Herman, dipersilakan. Forum Pemuda Pelopor, Bapak Dr. Andes Bagus Haryanto yang hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang wakili yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SMK, coba ada yang mewakili tunjuk jari. Dari SMA, SLB, oke, tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu yang hormati, teman kami sekolah Allah sama Ta'ala, pada saat ini kita bisa menonton nanti film pendidikan karakter, film Tegar ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Bagus Haryanto, sangat menyentuh sekali nanti, sehingga kami harapkan nanti setelah nonton film ini ada suatu pemikiran inovatif pendidikan karakter anak didiknya, dan yang lebih penting lagi adalah untuk menghimbau anak didik kita untuk menonton film ini. Tentang film ini tentu banyak inspirasi yang nanti disampaikan, bahwa sekarang kita sudah darurat pendidikan karakter. Pendidikan karakter mulai berbagai macam sudut pandang. Penguatan dengan karakter juga ada beberapa metode di dalam menjalankan di sekolah. Ada dengan pendidikan karakter langsung, pendidikan karakter dengan mengajarkan, bisa juga dengan menyontoh hal-hal yang baik di teman-teman semuanya. Ada juga yang salah satunya adalah menggunakan film ini. Tadi sampaikan pengaruh kehidupan terhadap film itu sangat hebat sekali. Tidak kita bayangkan bagaimana kalau siswa itu sering nonton film yang bersifat merusak moral. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira menurut penelitian penjaringan, film-film sekarang itu banyak yang merusak moral atau yang mendidik moral? Merusak moral ya, banyak merusak moral. Salah satunya saat ini untuk menanggulangi film yang merusak moral adalah film dengan karakter Tegar ini. Sehingga kita harapkan nanti sampai selesai nontonnya dinikmati, kemudian nanti sekali lagi menjadi inisiatif atau inspirasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili guru BK dan seterusnya. Tentu kita dalam hal ini Yogyakarta ya, sebagai kota pelajar, kota budaya dan seterusnya, mempunyai tanggung jawab moral yang besar terhadap karakter anak-anak kita. Kita tidak ingin anak-anak kita ada berita-berita yang ditayangkan tadi itu ada di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa menanggulangi hal itu. Terlebih kita sudah menyampaikan ke sekolah-sekolah untuk membentuk tim pengurangan dan penanggulangan kekerasan di sekolah.
yang untuk kemarin juga kami sampaikan ikut di dalam instrumen dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, salah satunya inovasi di sekolah adalah setelah nonton film ini, kami harapkan sekolah-sekolah itu bisa memberikan dengan karakter lewat film ini dan diimplementasikan oleh anak-anak kita semuanya. Sehingga Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, kota berkarakter, kemudian juga kota budaya, selalu kita dapatkan semuanya. Ada beberapa, nanti ada sekolah ramah anak, kemudian sekolah diyata, sekolah ada lagi sehat dan seterusnya, terrangkum semuanya. Sehingga Bapak Ibu guru atau kelas sekolah ini kadang-kadang merasa semuanya terbebani di sekolah. Tapi itu adalah jalan untuk mendidik putra-putri kita menjadi orang-orang yang sukses berguna bagi nusa dan bangsa lewat pendidikan di Yogyakarta. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mohon izin Bapak Ibu semuanya dan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, film pendidikan karakter melalui film Tegar ini kami nyatakan dibuka. Kepala Dikpora, Bapak Dr. Suherman, Bapak Kepala Sekolah SMA dan SMK se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mohon maaf ini saya terlambat karena baru tiba dari Jakarta tadi, langsung dari bandara ke sini dan mengganggu Bapak Ibu sudah mulai menonton film yang tentunya ini sangat penting, di mana kita semua sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai orang yang bertanggung jawab pada generasi muda, memang kita patut untuk menonton film ini, di mana kita tentu harus juga ikut membangun psikologis anak yang sekarang mungkin dengan era yang berbeda. Kita juga tetap menjaga anak-anak, tidak hanya anak Jogja, tapi anak-anak Indonesia untuk masa depan. Karena anak-anak Indonesia untuk masa depan, saya yakin di bawah bimbingan Bapak Ibu sekalian, khususnya di Yogyakarta, bisa memberikan pelopor. Karena kalau di Jogja Pak, mungkin kita itu di dalam membangun karakter itu kita harus selalu membawa dan selalu kita jalani, selain kita betul-betul memberikan kepada anak-anak kita tentang pemahaman Pancasila yang dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau di Jogja yang juga nyawiji, greget senggo, orang mingko, karakter ini harus kita bawa dari Jogja untuk Indonesia, sehingga anak-anak kita masih tetap menjadi anak-anak yang berbudaya, memberikan sesuatu yang berharga kepada sesamanya, dan tentu membangun segala sesuatunya untuk masa depan bangsa. Saya kira saya tidak mengurangi kenikmatan Bapak Ibu sekalian untuk menonton film ini, dan saya juga mencoba untuk ikut nonton. Tapi saya sebenarnya sudah nonton, Bu. Jadi karena semua di Jakarta anggota dewan sudah diharuskan nonton juga untuk sama-sama membangun karakter, tidak hanya anak-anak tetapi karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Atur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gusti, setelah menonton film Tegar, komentarnya Gusti Kanjeng Ratu MS. Jadi ini sebetulnya memberi contoh kepada masyarakat untuk peduli kepada sesama yang penting. Tapi memang kita
kita lihat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus ini masih sangat kurang diperhatikan, dan mungkin kesadaran ini perlu dibangun kalau kita bisa selalu melihat kekurangan daripada orang lain. Tidak harus cacat, tapi kekurangan orang lain itu menjadi sesuatu yang perlu dibiasakan untuk kita saling membantu. Dan inilah merupakan sesuatu yang berharga untuk membangkitkan masyarakat yang mau peduli kepada sesamanya. Tidak hanya cacat, tapi yang kekurangan atau yang membutuhkan bantuan itu perlu diperhatikan. Dari yang sangat simpel, tapi saya bangga tadi film ini diperankan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Tapi biasanya kan kalau ada film yang ada berkebutuhan khusus tuh biasanya yang main film tuh bintang film tapi pura-pura menjadi anak cacat. Nah, ini saya sangat bangga, dan anak ini juga punya potensi untuk bisa menjadi bintang film yang luar biasa. Untuk rekomendasi bagi pelajar Jogja, gimana menurut Gusti? Jadi bagi anak-anak Jogja, mohon untuk bisa melihat film ini untuk membangun karakter kalian dan untuk juga membangun jiwa kalian sebagai jiwa Pancasila yang bisa saling menolong, saling membantu, dan saling percaya bahwa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, matur nuwun Gusti. Dari SMA Negeri 2 Wonosari. Untuk kesan film Tegar itu menurut Ibu gimana tadi, Ibu? Nah, yang jelas ini memotivasi anak-anak ya, sama anak-anak saya yang memang anak saya bukan dari kebutuhan khusus, tapi melihat motivasi anak yang dalam kondisi berkebutuhan khusus pun motivasinya sangat-sangat tinggi, itu bisa memotivasi anak-anak yang normal ataupun yang berkebutuhan khusus, dan itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak sekarang. Baik, untuk pesan dan kesan untuk anak didik Ibu gimana, Ibu? Ya, mudah-mudahan anak didik saya ikut mencontoh motivasi diri si Tegar itu sehingga bisa mengoptimalkan kemampuan yang dia miliki. Baik, Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Mubianti dari SMP Binasiri yang beralamat di Manokan Binasari, Pajangan, Bantul. Setelah mengikuti dan melihat film yang begitu Tegar ini, surprise luar biasa bagi kami. Bahkan kami sendiri yang selaku guru di SMP Binasiri itu yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, ternyata juga ikut merasakan bagaimana rasanya anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus seperti itu. Bisa merasa bangga dengan adanya film seperti ini, juga itu sebenarnya menambah inspirasi dari kami, menambah inspirasi dari anak-anak kami di SMP Binasiri. Kami berpesan kepada khususnya anak-anak kami di SMP Binasiri, anak-anak kami di daerah istimewa Yogyakarta, dan anak-anak kami yang ada di seluruh Indonesia. Kami berpesan tetap semangat. Apapun yang terjadi dengan kita, keterbatasan yang dialami oleh kita semua bukan hambatan kita untuk maju, berkarya, berkreasi, belajar dan belajar. Nah, Ibu Sana Hidayati atau Bu Ana dari SMA Muhammadiyah Mon. Pesannya yang luar biasa. Masih ada nangis Bombay. Durasinya sedikit tapi luar biasa maknanya. Pertama tadi untuk anak-anak di Indonesia wajib nonton, yang tahu rasanya bersyukur supaya lebih menghargai hidup, bahwa di antara kita masih banyak anak-anak yang kurang beruntung tetapi bisa berbuat lebih baik lagi dan terus belajar apapun kondisi kita, bersyukur dan mencintai hidup, lebih bermanfaat. Oke, terima kasih Bu. Dari SMA Muhammadiyah Al-Jaya. Betul-betul film ini perasaan kami sebagai seorang ibu. Kami harus bersyukur atas kehidupan yang memberikan persiapan lebih bisa memberikan bahwasannya kesempurnaan itu
dengan ketidaksempurnaan itu tentu akan menjadi sempurna ketika kita bisa melihat seluruh hal yang ada di dalam diri anak-anak kita itu semuanya itu adalah sesuatu yang berharga dan pasti mereka punya istimewa. Anak-anak Indonesia agar saja yang dengan keterbatasan dia mempunyai semangat motivasi yang luar biasa untuk sekolah. Kenapa kita yang semua ingin diberikan Allah anugerah sempurna, kenapa kita tidak memaksimalkan amanah dari Allah itu untuk terus belajar menjadi lebih baik agar saja bisa maju. Oke, terima kasih Bu. Di SMA Baitul Quran Yogyakarta. Biasa ini film yang bagus sekali dan kami harap film-film yang seperti ini yang menginspirasi seperti ini diproduksi lebih banyak lagi, karena sekarang kan kita tahu sendiri bahwa perfilman saat ini itu mengkhawatirkan untuk generasi muda, dan harapannya kita semua ikut menyaksikan film-film yang seperti ini. Insya Allah nanti saya promosikan ke anak-anak saya juga. Pembulian itu adalah hal yang tidak dibenarkan apapun alasannya, jadi apapun yang terjadi, kita melihat situasi seperti apapun, pembulian tidak pernah ada, jangan pernah ada pembulian. Haruskah untuk generasi atau murid-murid di Indonesia ini nonton film Tegar itu? Wajib, insya Allah nanti kita promosikan ke anak didik. Dari SLB Dumas Sejahtera sekali menurut saya, karena ini benar-benar menginspirasi guru terutama untuk menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak. Jadi harapannya setelah diberikan motivasi, setelah menonton film ini, anak-anak akan lebih terjaga perilakunya dan lebih bisa menghargai teman bagaimanapun keadaan. Itu ya, menguras air mata, tapi memang membuat kita harus siap bertahan dimanapun kita berada. Seperti pesannya, yang mudah bagi kita belum tentu mudah bagi orang lain, yang sulit bagi kita belum tentu sulit bagi orang lain. Jadi cukup menyentuh sekali. Saya dari SLB Marsudi Putra 3 Sampen. Untuk kesan film Tegar ini gimana menurut Bapak? Tadi saya setelah menonton film dari yang berjudul Tegar, saya terkesan dengan kemandirian, dengan keteguhan hati seorang anak disabilitas, walaupun toh saya itu mengajar di anak disabilitas, namun melihat dengan kegigihan serta keteguhan untuk mencari ilmu itu sangat mengesan bagi kami. Mudah-mudahan anak-anak yang lain akan terketuk hatinya untuk mencari ilmu dengan belajar dengan tekun. Untuk kesan dan pesan bagi anak-anak yang mempunyai kekurangan ataupun anak disabilitas, janganlah menjadi hambatan untuk maju, untuk mencari ilmu. Teruslah belajar dan semoga kalian sukses selalu. Pendidikan karakter yang sudah memberikan fasilitas untuk penayangan film Tegar yang berkebutuhan khusus tapi punya komitmen dan semangat untuk hidup seperti layaknya teman-teman yang normal, dan kita sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan dengan normal harusnya lebih beruntung daripada apa yang sudah kita saksikan di film Tegar. Dan semoga harapan kami dari Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta untuk dapat menginspirasi buat teman-teman siswa-siswi yang dalam kondisi sehat, normal, untuk selalu semangat untuk bisa mandiri, bisa lebih kuat lagi, dan tidak tergantung pada orang lain. Dan mudah-mudahan mimpi-mimpi yang disampaikan menjadi kenyataan dan menjadikan Indonesia lebih hebat, lebih maju, dan lebih sukses. Terima kasih. Dan dari SMA Negeri 2 Kota Yogyakarta, Pak. Oh iya, ada kesan dan pesannya tentang film ini, Pak? Pesan-kesannya luar biasa, filmnya sangat menyentuh. Saya juga hari sempat menetekkan air mata ya. Karena relate banget dengan kehidupan kita zaman sekarang ya. Bahwa memang kawan-kawan kita yang bisa kita jangan sampai
kita membedakan mereka. Mereka juga punya kelebihan yang dan punya potensi juga yang bisa mereka kembangkan. Tugas kita sebagai masyarakat harus bisa mendukung supaya beliau-beliau juga mampu mengeluarkan kemampuannya yang terbaik dan juga bisa berperan penting juga dalam kehidupan bermasyarakat. Terus Indonesia yang penting intinya satu, kita ini kan NKRI, coba kita juga berbeda-beda tetapi tetap sama, maka kita harus bisa saling mendukung satu sama lain tanpa harus membeda-bedakan. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma nggak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. 1, 2, 3. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Woi Mam, gak usah deket-deket sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia.